Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaat Aloki Putra dengan NIM 24106050079. Saya dari Prodi Informatika kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan kitab-kitab hadis, yaitu materi yang berisi tentang apa itu hadis, fungsi hadis, jenis-jenis hadis atau kualitas-kualitas hadis, dan pengenalan kitab-kitab hadis. Sebelum kita masuk ke inti materi tentang pengenalan kitab-kitab hadis, kita akan mengulik materi tentang apa itu hadis. Hadis sendiri adalah perkataan atau sesuatu yang baru, dan secara istilah hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, mau itu melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, maupun persetujuan. Pernah diceritakan suatu saat sahabat bersama Rasulullah SAW datangi rumah seseorang. Kemudian orang itu menyediakan sebuah biawak bakar. Lalu sahabat itu pun memakannya. Tetapi Rasulullah SAW hanya melihatnya dan mengatakan bahwa itu tidak haram baginya. Oke teman-teman, karena kita sudah mempelajari apa itu hadis secara bahasa maupun secara istilah, di sini saya akan lanjut materi dengan apa itu fungsi-fungsi hadis. Berikut materinya. Apa sih fungsi dari sebuah hadis itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari hadis tersebut. Yang pertama ada menjelaskan isi Al-Quran atau bayan. Menjelaskan isi Al-Quran maksudnya ialah ayat yang belum jelas maknanya atau yang masih umum, maka akan dijelaskan oleh hadis. Contohnya, di Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, di sini pada ayat Al-Quran ini tidak terdapat bagaimana cara kita sholat, apa sholat itu, gimana caranya. Nah, maka dari hadis Nabi menjelaskan dari ayat tersebut dalam hadis riwayat Bukhari, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian fungsi hadis lain ialah sumber hukum Islam yang kedua. Jika hukum di dalam Islam utamanya adalah Al-Quran, maka setelah hukum Al-Quran yang kita harus taati ialah hadis. Yang ketiga ada menguatkan isi Al-Quran, yaitu bisa mempertegas dari ayat-ayat yang kita masih ragu dari ayat tersebut. Kemudian keempat ada sumber akhlak dan teladan hidup, gimana cara kita mencontoh Nabi yang jujur, yang amanah, sabar, sopan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada panduan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Dari kita kecil kita diajarkan sholat, zakat, puasa, dan di situ terdapat pada hadis atau ayat-ayat di Al-Quran. Oke teman-teman, karena kita sudah mempelajari tentang fungsi-fungsi hadis seperti memperjelas Al-Quran sebagai sumber hukum kedua maupun itu memperkuat, dan teladan dari adab-adab sehari-hari, kita akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis hadis berdasarkan kualitas-kualitasnya. Jenis-jenis hadis terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada hadis sahih, yaitu hadis yang standar kualitasnya tertinggi dalam ilmu hadis karena memiliki sanad atau rantai riwayat perawi yang bersambung. Ciri-ciri hadis sahih ialah
Yang pertama, sanadnya menyambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya. Yang ketiga, tidak ada cacat sama sekali atau kejanggalan dalam isi maupun jalur. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun perawi tersebut daya hafal yang kurang sempurna. Hadis ini memiliki ciri-ciri, yaitu pertama ada sanadnya menyambung, yang kedua perawinya adil, tetapi daya hafal dari perawi tersebut tidak sekuat perawi dari hadis sahih. Yang ketiga ada isi dan jalur tetap bersih dari kecacatan. Hadis ini adalah tingkatan kedua setelah hadis sahih. Yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang lemah yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan, atau lebih lemah dari hadis sahih dan hasan. Ciri-ciri hadis dhaif ialah sanadnya terputus, perawinya kurang adil atau pelupa yang berat, atau daya hafal yang tidak kuat. Kemudian ada cacat atau kejanggalan dalam matan atau dalam rawinya. Yang terakhir ada hadis maudhu. Hadis maudhu ialah hadis yang palsu atau hadis yang tidak bisa dipakai sama sekali. Ciri-ciri hadis maudhu ialah adanya pemalsuan dalam hadis, perawinya emang suka berbohong atau kebiasaannya ngarang sesuatu. Yang terakhir, isinya bertentangan dengan Al-Quran atau hadis-hadis yang lain. Oke teman-teman, karena kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis hadis atau klasifikasi hadis berdasarkan dengan tuntasnya, seperti ada hadis yang paling kuat, seperti hadis yang sahih, adapun hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Kemudian kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu pengenalan kitab-kitab hadis. Dalam materi pengenalan kitab-kitab hadis, saya akan menerangkan kitab hadis yang ada 6 paling utama atau biasa disebut dengan kutubus sittah. Apa itu kutubus sittah? Secara bahasa, kutubus sittah ialah 6 buku besar. Secara istilah, kutubus sittah ialah kitab-kitab yang merupakan karya dari ulama-ulama besar yang telah mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun hadis-hadis Nabi Muhammad berdasarkan metode ilmiah yang sangat ketat. Kutubus sittah yang pertama ialah Sahih Al-Bukhari. Kitab ini disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau biasa kita sebut dengan Imam Bukhari. Kitab ini merupakan hadis yang paling sahih setelah Al-Quran atau hadis yang paling utama. Imam Bukhari sangat ketat dalam menerima hadis. Ia hanya mencantumkan hadis-hadis yang sanadnya bersambung, perawinya terpercaya dan kuat hafalan, serta tidak ada cacat dalam hadis tersebut. Kitab ini berjumlah sekitar 7.000 hadis dengan pengulangan dan sekitar 2.600 tanpa pengulangan. Kemudian yang kedua ada Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ini disusun oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi atau biasa kita sebut dengan Imam Muslim. Imam Muslim sendiri ialah murid dari Imam Bukhari. Meskipun tidak seketat Imam Bukhari dalam syarat pertemuan antar perawi, sistematika penyajian hadis dalam Sahih Muslim lebih teratur dan sistematik. Banyak hadis dalam kitab ini juga merupakan dari Sahih Bukhari. Kitab ini berjumlah sekitar 4.000 hadis tanpa pengulangan. Kemudian yang ketiga ada kitab Sunan Abu Dawud. Kitab ini disusun oleh Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ad atau bisa kita sebut dengan Imam Abu Dawud. Kitab ini berfokus pada hadis-hadis hukum atau dalam hadis fikih.
Meskipun memuat hadis dengan derajat beragam seperti sahih, hasan, bahkan doif, Imam Abu Dawud menyampaikan penilaian kualitas hadis di banyak tempat. Kitab ini berjumlah sekitar 4.800 hadis. Kemudian yang keempat ada kitab dari Sunan At-Tirmizi. Kitab ini disusun oleh Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi atau bisa kita sebut dengan Imam At-Tirmizi. Kelebihan kitab ini adalah adanya klasifikasi hadis antara hadis sahih, hadis hasan, hadis gharib, dan hadis dhaif. Imam Tirmizi juga menyebut pendapat para ulama terkait hadis yang ia bawakan. Kitab ini memuat hadis-hadis hukum, hadis tentang akhlak, dan keutamaan amal. Dalam kitab ini jumlah hadis sekitar 4.000. Kemudian yang kelima ada kitab Sunan An-Nasa'i. Kitab ini disusun oleh Imam Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i atau biasa kita sebut dengan Imam Nasa'i. Kitab ini memiliki dua karya besar, yaitu Sunan Al-Kubra dan Sunan Al-Sughra atau bisa disebut dengan Al-Mujtaba. Kitab ini termasuk dalam Kutubus Sittah, adalah versi ringkas dari Sunan Al-Sughra yang dipilih sendiri oleh Imam An-Nasa'i. Kitab ini dikenal dengan kitab yang kualitas sanad paling tinggi setelah Imam Bukhari dan Muslim. Kitab ini berjumlah sekitar 5.000 hadis. Yang terakhir ada kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab ini disusun oleh Imam Muhammad bin Yazid Ibnu Majah atau biasa kita sebut dengan Imam Ibnu Majah. Kitab ini memuat banyak hadis yang tidak ditemukan dalam kitab tadi sebelumnya. Namun, kitab ini juga mengandung beberapa hadis yang lemah atau hadis dhaif, bahkan ada yang dikritik keras oleh sebagian ulama. Meski begitu, mayoritas ulama menyepakati kitab ini sebagai bagian dari kitab Kutubus Sittah. Kitab ini berjumlah sekitar 4.000 hadis. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari semua tentang materi dari pengenalan kitab-kitab hadis. Dari apa itu hadis, kita jadi tahu apa itu definisi dari sebuah hadis, dan kita juga tahu fungsi-fungsi dari hadis tersebut seperti memperjelas Al-Quran. Jika kita belum tahu atau belum jelas tentang suatu ayat atau suatu makna dari ayat Al-Quran, kita menggunakan hadis. Hadis juga bisa menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian kita juga setelah mempelajari tentang jenis-jenis hadis atau klasifikasi hadis, dari hadis yang kuat sampai yang lemah. Dan kita juga sudah kenal atau kita juga sudah mengetahui tentang kitab-kitab hadis atau kitab-kitab yang paling utama dalam hadis, yaitu Kutubus Sittah. Teman-teman, sudah gak keras ya, kita sudah berada di ujung video. Saya Rifat Atolik Putra. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.